kebangsaan dan kenegaraan yang berkelanjutan. Dan keempat, mengembangkan kehidupan sosial yang lebih harmonis dengan tingkat konflik pertanahan yang rendah. Dengan prinsip tersebut kami kembangkan 5 program strategis pertanahan, yaitu pertama, reforma agraria, kedua, pengendalian pertanahan, pemberdayaan masyarakat, dan penertiban tanah telantar. Yang ketiga, penyelesaian sengketa pertanahan. Keempat, percepatan legalisasi aset tanah masyarakat dan tanah pemerintah. Kelima, pengembangan akses masyarakat pada penguasaan dan pelayanan pertanahan melalui kantor pertanahan bergerak, Larasita. 5 program strategis ini didampingi oleh program-program pertanahan lainnya. Di antaranya adalah penataan kelembagaan, pengembangan survei dan pemetaan tanah, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas dan kemampuan seluruh jajaran staf BPN RI, pengembangan infrastruktur pertanahan, dan yang sangat penting adalah penataan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi bottleneck dan untuk pengembangan program-program strategis pertanahan. Bapak Presiden beserta Ibu Negara yang kami banggakan, reforma agraria terus kita upayakan dan jalankan. Dalam kerangka perundang-undangan yang ada, dalam 4 tahun terakhir ini telah diredistribusikan sebanyak 367.701 hektar tanah kepada 291.962 keluarga kurang mampu. Redistribusi ini meningkat 250% per tahunnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Komitmen Bapak Presiden untuk memberikan akses penguasaan dan pemilikan tanah pada masyarakat kurang mampu ini akan semakin meningkat ke depan dengan selesainya peraturan pemerintah tentang penertiban tanah telantar dan peraturan pemerintah tentang reforma agraria. Sebagai catatan Bapak Presiden, konsepsi reforma agraria yang kita kembangkan telah menjadi acuan praksis dan kajian kebijakan di negara-negara Asia Pasifik. Tanah terlantar yang menyandera negeri ini dalam mengembangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, Bapak perintahkan pada kami untuk diidentifikasi dan ditertibkan. Identifikasi tanah terlantar seluas 7,3 juta hektar telah selesai, Bapak Presiden. Penertibannya akan bisa dilakukan dengan efektif dengan selesainya penyusunan peraturan pemerintah tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar pada bulan ini. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan peninggalan masa lalu terus kita lakukan. Dalam 2 tahun terakhir ini, lebih dari 3.500 kasus pertanahan terselesaikan. Memang masih banyak lagi yang harus diselesaikan. Dengan reforma agraria, sengketa pertanahan lebih banyak lagi yang akan dapat kita selesaikan. Sebagai contoh Bapak Presiden, pada hari ini di antara tanah dan sertifikat yang nanti akan Bapak serahkan berasal dari penyelesaian sengketa tanah yang telah lama berlangsung. Yang pertama adalah bagi pemulung di Bengkulu. Dan yang kedua adalah bagi para petani penggarap di Batang, Jawa Tengah. Sebagai rasa syukur para petani penggarap ini Bapak Presiden, Kepala BPN RI diundang untuk syukuran sambil nonton wayang di Batang, Bapak. Bapak Presiden beserta Ibu Negara yang kami banggakan, legalisasi aset tanah yang biasa disebut dengan sertifikasi tanah besar kontribusinya pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara ini. Dalam 4 tahun terakhir ini telah kita lakukan percepatan. Jika sebelum tahun 2005, rata-rata per tahun sertifikasi tanah hanya sebesar 7.333.416 bidang, tahun 2008 saja sertifikat tanah yang telah kita hasilkan sebanyak 4.627.039 bidang. Terjadi kenaikan sebesar 600%. Hal ini tentu besar kontribusinya pada negara melalui BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan PPH yang dihimpun sepenuhnya oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Diperkirakan pemasukan pajak untuk ini saja sekitar 18 triliun rupiah untuk tahun 2009.